The biting cold has been relentless in Calgary. For several homes and businesses in the city, it's been more than the water lines could handle. Hai semuanya, selamat datang kembali di Apa Aja. Suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, intensitas sinar matahari, kecepatan angin, awan. Semua yang tadi kami sebutkan merupakan hal yang dapat mempengaruhi iklim bumi. Dan tentu seperti yang kita semua ketahui bahwa setiap daerah di bumi memiliki iklim yang berbeda-beda. Pembentukan iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Oleh karena itu, iklim di suatu daerah ada yang hangat dan ada yang dingin. Merujuk kepada kata dingin acap kali dikatakan ketika suatu kondisi suhu bertemperatur lebih rendah bila dibandingkan dengan suhu normal manusia yang sehat. Yang mana manusia dikatakan sehat apabila suhunya berkisar antara 36 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Dan apabila manusia bersuhu di atas 38 derajat Celcius, maka manusia itu dikatakan demam. Dan bila manusia bersuhu di bawah 35 derajat Celcius, maka akan beresiko terkena hipotermia. Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya suhu manusia adalah paparan suhu rendah atau angin dingin. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan suhu lingkungan dan menjaga tubuh dengan baik agar terhindar dari kondisi hipotermia yang mengerikan. A drop of just 4 degrees in core temperature and the human body becomes hypothermic. It's a condition that Dr. Colin Grissom is an Oh ya, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Dan tahukah kalian, di sisi lain belahan bumi ini ada beberapa tempat yang memiliki suhu rendah yang ekstrim. Dan tentu saja sangatlah dingin sekali. Ada dua cara utama untuk menyusun peringkat negara mana yang terdingin di dunia. Anda dapat memeringkatkannya dengan menggunakan suhu terdingin yang pernah tercatat di setiap negara, atau Anda dapat memeringkatkan negara terdingin di dunia berdasarkan suhu rata-rata tahunan. Dan di video kali ini kita akan membahas negara terdingin berdasarkan suhu rata-rata per tahunnya. Dan inilah 5 negara terdingin di dunia. We might just be little specks of matter floating in a timeless soup, and we could bump into ourselves around the next snowbank. Kyrgyzstan terletak di timur Asia Tengah di jantung pegunungan Tian Shan dan berbatasan dengan Kazakhstan di utara, Cina di timur, Tajikistan di selatan, dan Uzbekistan di barat. Kyrgyzstan mencakup 199.951 km persegi. Dan juga Kyrgyzstan terdiri dari 93% pegunungan dan sebagian besar terletak di ketinggian antara 1000 meter dan 7400 meter. Lebih dari 40% negara ini berada di atas ketinggian 3000 meter dan 3/4-nya berada di bawah salju permanen atau gletser dengan jumlah 600 gletser. Karena posisi Kyrgyzstan terletak di dekat bagian tengah daratan Eurasia dan juga karena tidak adanya badan air yang cukup besar untuk mempengaruhi pola cuaca, menciptakan iklim benua yang memiliki variasi lokal yang signifikan yang mencakup suhu musim dingin rata-rata ialah minus 30 derajat Celcius di lembah pegunungan dengan salju menutupi sebagian besar negara. Dan suhu musim panas rata-rata adalah 27 derajat Celcius di lembah Fergana. Suhu rata-rata tahunan di negara ini adalah 1,55 derajat Celcius. Jauh lebih dingin dari suhu rata-rata tahunan negara kita, Indonesia, yang hanya bertemperatur 25,85 derajat Celcius. Norwegia adalah negara yang terletak di Eropa bagian utara dan barat semenanjung Skandinavia. Dan Norwegia juga berada pada lingkaran Arktik yang sangat dingin. Norwegia berbatasan langsung dengan Laut Utara di barat daya, Kepulauan Skagerrak di selatan, Laut Norwegia di barat, serta Laut Barents di timur laut. Dan di sebelah timur Norwegia berbatasan langsung dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Titik tertinggi di Norwegia adalah Galtopiggen dengan ketinggian mencapai 2.469 meter dari permukaan laut. Bentang alam Norwegia pada umumnya kasar dan bergunung-gunung. Sebagian besar tertutup oleh gletser dan memiliki tepi pantai sepanjang lebih dari 83.000 kilometer.
yang dibatasi oleh fjord. Bagian utara negara ini juga dikenal sebagai tanah matahari tengah malam karena terletak di ujung paling utara bumi, di mana pada setiap musim panas matahari tidak pernah tenggelam dan di musim dingin matahari tidak pernah muncul sama sekali. Iklim di Norwegia adalah iklim temperat, terutama di daerah pesisir yang disebabkan oleh pengaruh Gulf Stream yang membawa angin hangat. Namun, jika Anda pergi ke interior dari negara ini, maka suhu akan jauh lebih dingin. Tercatat suhu terdingin di negara ini adalah minus 51 derajat Celcius, tepatnya di kota bagian utara Norwegia, yaitu Karasjok. Suhu rata-rata tahunan negara ini adalah 1,60 derajat Celcius. Mongolia merupakan negara yang terletak di benua Asia dan memiliki bentangan alam yang bervariasi. Di bagian tengah hingga timur negara ini memiliki hamparan padang rumput yang luas, dataran tinggi dan berbatasan langsung dengan Manchuria. Di bagian barat Mongolia terdapat pegunungan Altai yang memiliki ketinggian hingga 4.506 meter dan berbatasan langsung dengan provinsi Xinjiang, Cina. Dan di bagian selatan negara ini memiliki bentangan gurun Gobi yang gersang dan jarang dihuni penduduk dan berbatasan dengan tembok besar Cina. Dan di bagian utara Mongolia terdapat Danau Kovsgol, padang rumput dan hutan taiga yang berbatasan langsung dengan Siberia. Dikarenakan kondisi geografisnya tersebut membuat negara dengan luas 1.564.116 km persegi ini memiliki iklim kontinental dengan karakteristik musim dingin yang menusuk tulang dan musim panas yang pendek dan hangat. Dikarenakan negara ini memiliki ketinggian antara 3.300 hingga 4.900 kaki dan tidak memiliki laut dan berada di antara negara Asia Tengah dan Timur dan terletak pada garis lintang tengah, membuat angin yang meniup daratan ini mudah menjadi dingin sepanjang waktu. Oleh karena itu saat musim dingin tiba membuat suhu di Mongolia turun hingga minus 40 derajat Celcius di Ulaanbaatar dan minus 60 derajat Celcius di taiga. Dan suhu rata-rata tahunan negara ini adalah 0,70 derajat Celcius. Rusia merupakan negara satu-satunya di dunia yang terletak pada dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Itu dikarenakan negara ini memiliki bentang seluas 17.125.191 km persegi atau 1/8 dari daratan yang dapat dihuni di bumi. Secara umum, iklim negara Rusia dipengaruhi oleh kontinental karena memiliki luas wilayah yang sangat besar. Musim panas terasa hangat hingga panas dan kering, sedangkan ketika musim dingin tiba akan terasa sangat dingin. Bahkan tercatat suhu rata-ratanya bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Di Rusia, musim dingin berlangsung lebih lama dibandingkan musim panasnya. Sebagai negara dengan area paling luas di dunia, kebanyakan wilayah Rusia merupakan kutub. Suhu udara terendah Rusia bisa mencapai minus 40 derajat Celcius pada musim dingin dan minus 30 derajat Celcius pada musim panas. Untuk rata-rata suhu di Rusia per tahunnya mencapai minus 5,10 derajat Celcius. Очки забыл. А то можно было коралл посмотреть. И рыбок. Sebelum meluncur kepada apa yang berikutnya, kami memohon kepada Anda untuk subscribe channel ini agar kami bisa makan. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan notifikasi dari kami jika ada video baru seputar apa aja. Kanada merupakan salah satu negara yang terletak di lingkaran Arktik dan memiliki bentang daratan seluas 9,985 juta kilometer persegi. Karena luasnya garis lintang yang besar, Kanada memiliki berbagai macam iklim. Arus laut memainkan peran penting. Air hangat arus teluk di Atlantik dan arus Alaska di Pasifik mempengaruhi iklim. Di musim dingin, bagian negara yang terjauh dari perairan terbuka adalah yang terdingin. Sehingga di dataran dalam dan di utara musim dinginnya sangat dingin. Suhu terendah yang pernah tercatat adalah minus 63 derajat Celcius di Snag, Yukon pada tahun 1947. Dikarenakan Kanada terletak di bagian kutub bumi, membuat negara ini mendapatkan sedikit cahaya matahari.
Negara yang terletak di bagian utara benua Amerika ini didaulat sebagai negara yang paling dingin di dunia. Rata-rata suhu di Kanada per tahunnya mencapai minus 5,35 derajat Celcius. Dan itulah 5 negara terdingin di dunia. Dan jangan lupa untuk like video ini jika Anda menyukainya dan tekan tombol dislike jika Anda tidak suka dengan video kami. Juga tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan informasi seputar apa aja. Perlu diingat, kami sangat menghargai kritik dan saran dari Anda semua demi mengembangkan channel ini ke arah yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.